Qatar dan Arab Saudi gagal di Piala Dunia 2026. Karma karena timnas Indonesia? Fakta, analisis, dan pelajaran besar. Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak kejutan. Bukan hanya munculnya tim-tim kuda hitam, tetapi juga kegagalan dua wakil Asia Barat yang selama beberapa tahun terakhir dianggap sebagai kekuatan baru sepak bola Asia, Qatar dan Arab Saudi. Ironisnya, di media sosial Indonesia muncul satu narasi yang langsung viral. Ini karma karena dulu merugikan timnas Indonesia. Narasi tersebut muncul setelah Qatar dan Arab Saudi gagal memberikan hasil memuaskan di Piala Dunia. Qatar bahkan hanya meraih 1 poin di fase grup, sedangkan Arab Saudi juga gagal lolos ke babak gugur setelah hanya mengumpulkan 2 poin. Namun, benarkah ini sebuah karma? Ataukah hanya kebetulan yang dibumbui emosi para supporter? Mari kita bahas secara objektif. Luka lama yang belum hilang. Sulit membahas Qatar tanpa mengingat Piala Asia U23 2024. Kala itu, Indonesia menghadapi Qatar pada laga pembuka. Pertandingan tersebut memicu kontroversi besar. Beberapa keputusan wasit dinilai merugikan Indonesia, mulai dari penalti yang diputuskan melalui VAR hingga kartu merah yang membuat Garuda Muda bermain pincang. Bahkan PSSI saat itu menyampaikan protes resmi terhadap kepemimpinan wasit. Walaupun hasil pertandingan tidak berubah, momen tersebut meninggalkan kesan mendalam di hati pendukung Indonesia. Sejak saat itu, setiap kali Qatar mengalami hasil buruk, media sosial Indonesia hampir selalu mengaitkannya dengan istilah karma. Arab Saudi juga tak lepas dari sorotan. Berbeda dengan Qatar, hubungan Indonesia dengan Arab Saudi lebih banyak terjadi di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia sempat menahan Arab Saudi 1-1 di kandang mereka sebelum akhirnya mencatat kemenangan bersejarah 2-0 di Jakarta. Kemenangan tersebut menjadi salah satu hasil terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia karena untuk pertama kalinya Garuda mampu menumbangkan Arab Saudi di level senior. Namun dalam perjalanan berikutnya, berbagai keputusan AFC, penunjukan tuan rumah, hingga dinamika kompetisi membuat sebagian supporter Indonesia merasa negara-negara timur tengah memperoleh keuntungan lebih dibanding negara Asia Tenggara. Perasaan itulah yang kemudian berkembang menjadi narasi bahwa kegagalan Qatar dan Arab Saudi di Piala Dunia merupakan balasan. Realitas di Piala Dunia berbeda. Namun jika melihat pertandingan di lapangan, penyebab kegagalan keduanya jauh lebih sederhana. Qatar mengalami kesulitan menghadapi tim-tim dengan intensitas tinggi. Mereka kebobolan banyak gol dan gagal menjaga konsistensi permainan. Arab Saudi juga tampil kurang tajam ketika menghadapi lawan-lawan dari Eropa dan Amerika Selatan. Secara kualitas, kedua tim memang berada satu level di bawah lawan-lawannya. Hasil tersebut lebih mencerminkan perbedaan kualitas permainan dibanding faktor non-teknis. Media sosial langsung meledak. Begitu Qatar dan Arab Saudi dipastikan gagal melaju jauh, berbagai unggahan di TikTok, Facebook, Instagram, hingga YouTube langsung bermunculan. Komentar seperti, "Karma itu nyata. Dulu senyum, sekarang pulang." Sepak bola selalu punya cara membalas. Menjadi sangat populer. Bahkan sejumlah konten kreator menghubungkan hasil tersebut dengan berbagai kontroversi yang pernah melibatkan kedua negara di level AFC. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya ingatan kolektif supporter Indonesia terhadap pertandingan-pertandingan yang dianggap tidak adil. Apakah benar ini karma? Kalau berbicara secara objektif, jawabannya adalah tidak bisa dipastikan. Dalam olahraga, istilah karma lebih sering digunakan sebagai ungkapan emosional daripada fakta yang dapat dibuktikan. Kegagalan Qatar dan Arab Saudi bisa dijelaskan melalui banyak faktor. Kualitas lawan yang lebih tinggi, efektivitas penyelesaian akhir, kedalaman skuad, strategi pelatih, konsistensi permainan, hingga pengalaman bermain di level tertinggi. Tidak ada bukti bahwa hasil tersebut merupakan akibat langsung dari peristiwa yang pernah dialami Indonesia. Justru Indonesia mendapat pelajaran besar. Daripada sibuk merayakan kegagalan negara lain, ada pelajaran yang jauh lebih penting. Sepak bola modern menunjukkan bahwa reputasi di Asia tidak otomatis menjamin kesuksesan di Piala Dunia. Qatar adalah juara Asia. Arab Saudi pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Namun ketika menghadapi kompetisi yang lebih ketat, keduanya tetap mengalami kesulitan.
Ini menjadi pengingat bahwa membangun sepak bola membutuhkan proses panjang, bukan sekadar lolos ke turnamen besar. Garuda harus fokus pada masa depan. Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Mulai dari lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kemenangan bersejarah atas Arab Saudi, hingga meningkatnya kualitas skuad melalui regenerasi pemain. Semua itu menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang positif. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi. Karena pada akhirnya, prestasi tidak dibangun dari kegagalan lawan, melainkan dari kemampuan sendiri untuk terus berkembang. Narasi bahwa kegagalan Qatar dan Arab Saudi merupakan karma memang menarik sebagai bahan diskusi di media sosial. Namun jika dilihat secara objektif, hasil tersebut lebih masuk akal dijelaskan oleh performa di lapangan dibanding konsep karma. Yang pasti, pengalaman ini menjadi pengingat bahwa tidak ada negara yang kebal dari kegagalan. Sepak bola selalu memberikan ruang bagi kejutan. Hari ini sebuah tim bisa menjadi Raja Asia, tetapi beberapa bulan kemudian bisa tersingkir di panggung dunia. Bagi Indonesia, pelajaran terbesar bukanlah menikmati kegagalan negara lain, melainkan menjadikannya motivasi untuk terus membangun sepak bola nasional agar suatu hari nanti Garuda mampu bersaing dan berbicara banyak di Piala Dunia. Turn it on.